Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel YouTube saya Daily Bung Yus. Oke, kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda ya, terkhususnya para pemula yang sudah punya pengalaman juga, cuman belum mempunyai pengalaman keluar ya. Nah, jadi cara bekerja di kapal offshore, khususnya kapal Aramco ya, offshore Aramco. Nah, cara bekerja di offshore Aramco di sini saya akan membedahnya untuk Anda ya, dan terkhususnya ini untuk posisi rating untuk EBI dan oiler. Jadi bagaimana sih caranya untuk bekerja di kapal offshore Aramco, dan apa kelebihan-kelebihannya yang akan Anda dapatkan bila mana Anda bekerja di kapal offshore Aramco. Nah, itu dia. Jadi ini sangat begitu cocok ya, Anda bekerja di offshore Aramco ini sangat begitu cocok bagi Anda yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya sekitar 2 tahunan lah, punya pengalaman di lokal atau di luar negeri juga, cuman gajinya yang kurang bagus. Nah, di sini untuk menjadi di offshore Aramco ini untuk batu loncatan Anda menatap karir ke depannya untuk mendapatkan skill knowledge ini sangat begitu bagus ya, dan sangat begitu saya rekomendasikan ya. Ada juga saya di sini di video kali ini saya akan membahas secara gamblang mengenai ya istilahnya jenis-jenis kapal offshore ya. Ini poin-poin yang akan kita bahas: jenis-jenis kapal offshore, kontrak kerja di kapal offshore, gaji di kapal offshore, agensi terpercaya di Jakarta untuk bekerja di kapal offshore Aramco, syarat bekerja di offshore, biaya bekerja di offshore, proses bekerja di offshore ya. Nah, inilah poin-poin yang akan kita bahas ya. Jadi siapkan saja waktu Anda seorang pemula atau yang sudah mempunyai pengalaman 2 tahun. Nah, situasi dan kondisi ini sangat begitu cocok, sangat begitu rekomendasi untuk Anda untuk bekerja di kapal offshore ini ya. Terkhususnya bagi Anda juga yang ingin melatih speaking English juga, prosesnya di sini juga Anda sudah basic English, Anda sudah bisa ya untuk memperlancar, untuk menggali, memperdalam lagi bahasa Inggris Anda, bisa juga di offshore ini ya. Oke, kita pembahasan yang pertama adalah jenis-jenis kapal offshore. Oke, saya tidak akan membahas terlalu dalam dan terlalu rinci untuk jenis-jenis kapal offshore. Paling tidak di Aramco yang sering memakai kru orang Indonesia berjenis kapal anchor handling tank supply atau disingkatnya AHTS. Nah, terus ada juga walkboat. Walkboat itu jenis kapal offshore untuk servis platform ke platform, jadi maintenance boat lah disebutnya. Terus juga ada juga utility vessel ya. Utility ini kurang lebihnya seperti kapal walkboat untuk servis juga ke platform, namun utility ini ukuran kapalnya lebih kecil daripada walkboat ya. Crewboat. Nah, crewboat ini adalah kapal servis ya. Jadi untuk mengantarkan kru dari kapal akomodasi ke platform maupun ke rig ya. Nah, itu udah crewboat. Nah, terus tadi anchor handling tank supply ya, itu untuk kapal penarik rig ya yang besar itu ya. Ya, jadi itulah beberapa jenis kapal offshore yang sering memakai kru Indonesia ya.
Dan juga selanjutnya itu kontrak kerja. Nah, inilah kontrak kerja di kapal offshore itu sangat begitu ringkas. Istilahnya, kalau Anda yang sudah berkeluarga, kalau Anda yang sudah mempunyai anak istri Anda tidak mau ditinggal lama-lama berlayar, nah, bekerja di kapal offshore amat sangat begitu saya rekomendasikan bagi Anda. Jadi kontrak kerja di kapal offshore itu relatif singkat ya, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, kontrak kerja 3 bulan 4 bulan, on 3 bulan, di rumah ya paling 1 sampai 2 bulan. Nah, inilah dia kontrak kerja di kapal offshore. Rata-rata kapal offshore begitu ya. Namun mungkin sekarang rotasi untuk kru terhambat karena masih corona ya. Jadi ya, kapal offshore sangat begitu menjanjikan untuk Anda bila mana Anda mempunyai istilahnya ya, tidak mau lama-lama bekerja di kapal atau tidak mau lama-lama di kapal ya, di kapal offshore ya sangat begitu saya rekomendasikan untuk Anda. Enak loh, 3 bulan 4 bulan balik, 2 bulan terus saja begitu kan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Dan bagaimana sekarang mengenai gaji ya, ini saya akan membahas gaji untuk posisi rating heavy dan oiler ya. Mungkin kalau masalah gaji ada kesenjangan di sini ya. Kesenjangan maksud di sini itu antara gaji perwira maupun gaji rating itu sangat begitu jauh. Gaji ya, istilahnya gaji perwira itu bisa 10 kali lipatnya gaji heavy dan oiler ya. Jadi emang kalau dari segi penggajian minus ya, saya katakan masih minus lah ya. Karena ya, tapi kalau dibandingkan dengan di lokal ya jauh juga ya. Jadi gaji untuk rating heavy oiler ini terkhususnya perusahaan yang bekas saya kemarin itu 24 per day ya, Jamil Offshore. Namun ada kenaikan sekitar $4 jadi 23 dolaran ya, ada kenaikan jadi 27 per day. 27 dikali 30 ya sekitar 830 dolaran lah. Dikali dolar sekarang 14 sampai 15 ribu ya, 12 sampai 13 jutaan lah. Itu untuk posisi rating ya. Dan untuk di Jamil Offshore, nah bagaimana di perusahaan-perusahaan lainnya seperti di Rawabi. Di Rawabi itu lebih kecil lagi ya, cuman 700 US dollar. Dan offshore kayak di Abu Dhabi, kayak di Dubai, bahkan itu lebih kecil lagi, 500, ada yang 500, ada yang 600 ya. Jadi kalau dari segi perbandingan di Jamil Offshore ya jauh lebih bagus lah, 830 dolar per month ya, atau 27 per day. Jadi ini itu yang saya bisa sebutkan ya mengenai penggajian di kapal offshore. Dan juga dari segi penggajian apakah suka telat, nah ini tergantung perusahaannya. Kalau Jamil sih saya kira ya pernah telat, cuman nggak sering lah. Tapi kalau ke perusahaan-perusahaan lain ya sering juga yang telatnya ya. Oke, agensi yang terpercaya di offshore untuk Aramco ya yang berada di Indonesia. Sebetulnya tidak banyak juga agensi yang untuk memberangkatkan kru ke kapal offshore Aramco ya. Paling tidak di sini saya akan ya 2 agensian lah yang saya tahu. Tapi banyak juga agensi-agensi yang berada di Jakarta untuk pemberangkatan ke Saudi ya, ke Aramco. Cuman saya merekomendasikan agensi yang untuk bekerja di kapal offshore ini jadi saya rekomendasikan agensi yang terpercaya ya tentunya. Jadi ada agensi yang terpercaya untuk pemberangkatan ke offshore yaitu Hadi Jaya Makmur. Nah, Hadi Jaya Makmur adalah agensi saya. Kemarin saya berangkat ke Aramco dari 2019
sampai terakhir 2019 melalui Hadi Jaya Makmur. Ini agensi Jamil Offshore, jadi bukan agensi abal-abal, sudah punya izin juga. Jadi silahkan datang ke Hadi Jaya Makmur ya. Untuk alamat nanti cek di deskripsi ya, untuk alamat lengkapnya Hadi Jaya Makmur. Nah, masih satu ranting juga dengan Hadi Jaya Makmur, yaitu Medika Jaya. Nah, Medika Jaya ya, Medika Jaya ini masih satu pos sebetulnya sama Hadi Jaya Makmur. Medika Jaya ini jika Anda, kalau Hadi Jaya Makmur itu untuk pemberangkatan lebih untuk keperwiranya ya. Kalau ratingnya banyak melalui Medika Jaya. Nah, bila mana Anda mau ya silahkan datang ke Medika Jaya ya. Ini sangat begitu rekomendasi untuk Anda ya. Nah, mengenai masalah mengenai alamatnya ada juga di deskripsi video, silahkan cek. Nah, jadi Hadi Jaya Makmur dan Medika Jaya yang saya sangat rekomendasikan untuk bergabung di Jamil Offshore Charteran Aramco ya. Syarat bekerja di offshore. Nah, untuk posisi EBI dan oiler, syarat bekerja di Aramco itu banyak syaratnya. Jadi offshore. Nah, syarat bekerja di offshore saya kira lumayan ribet ya. Dari sertifikat Anda itu harus full harus full sertifikat, saya katakan ya. Seperti ya BST itu pasti, BST, SCRB, AFF, FFA, SAT, SDSD. Untuk orang dek itu harus ada FRB. Nah, terus ya rating juga atau able body atau ya rating jelas itu sudah ada, harus ada. Terus juga harus ada mempunyai yellow fever. Terus yellow fever juga harus ada ya. Nah, terus Anda harus mempunyai pengalaman offshore pada buku pelaut Anda. Nah, bagaimana cara pengalaman offshore-nya supaya ada, itu bisa diatur sama orang kantor, tenang saja. Yang penting ada kolom untuk 2 tahun pengalaman ya. Jadi ini beberapa. Nah, proses bekerja di offshore. Jadi prosesnya itu lumayan ribet dan lumayan memakan waktu juga. Seperti pemberkasan. Jadi pemberkasan Anda, sertifikat Anda harus aktif semua dan juga harus komplit semua. Yang belum komplit ya dikomplitin, nanti orang agensinya ya akan mengarahkan Anda harus bagaimananya. Nah, ini dia. Jadi prosesnya lumayan memakan waktu ya, sekitar 1-3 bulanan lah saya yakin itu waktu Anda akan habis untuk proses bekerja di kapal offshore ya. Jadi mau dimulai dari pemberkasan, terus ya istilahnya ada pelatihan sedikit mengenai bahasa Inggris juga ada. Terus ya proses awalnya sih Anda pasti melamar ke kantor yang saya sebutkan. Silahkan Anda datang ke Hadi Jaya Makmur ataupun Medika Jaya ya. Anda CV terupdate Anda lampirkan ke sana. Nah, di sini kalau mau cepat rekomendasi, nah inilah kenapa Anda harus menyaksikan video saya sampai akhir. Karena kalau video saya di skip, mungkin Anda tidak akan menyaksikan segmen ini ya. Jadi istilahnya relasi ini sangat begitu kuat ya. Jadi pengalaman saya dari tahun 2011 sampai sekarang, yang namanya bekerja di kapal itu tidak lepas dari bantuan seorang sahabat, seorang teman. Jadi rekomendasi relasi orang lama atau orang dalam itu sangat begitu kuat juga di sini. Jadi silahkan bila mana Anda mau direkomendasikan oleh saya pribadi kepada 2 agensi ini, silahkan juga hubungi
hubungi saya di nomor WhatsApp saya sudah bisa dicek di deskripsi ya, nomor WhatsApp saya. Silahkan hubungi saya untuk mau dan bisa direkomendasikan Jaya maupun Medika Jaya. Nah, itu kalau sudah Anda di-keep, CV Anda di-keep, yaitu pasti pemberkasan nih yang proses selanjutnya ya. Proses pemberkasan di sini ya sangat begitu lumayan lama juga ya, proses pemberkasan di sini. Jadi ya nanti ya untuk segala macam pertanyaannya silahkan di kolom komen, silahkan ya untuk lebih mendetailnya kita bahas di kolom komen. Apa yang kurang jelas pada penuturan saya silahkan komen ya. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan dan motivasi juga untuk saya ya. Terus terakhir dari saya adalah mengenai kelebihan Anda bekerja di kapal offshore ya, terkhususnya Aramco. Jadi offshore Aramco itu di dunia ini mempunyai nama istilahnya kan pemproduksi minyak terbesar yaitu di Arab. Jadi bila mana Anda sudah mempunyai beberapa kali kontrak dengan offshore Aramco, Zamil Offshore atau yang mana saja yang di-charter Aramco, nanti Anda untuk melamar ke perusahaan yang lebih bagusnya lagi itu akan sangat begitu mudah. Nah ini dia. Jadi seperti saya rasakan juga kan, saya lama juga di offshore. Nah saya memutuskan untuk pindah haluan ke pesiar. Nah itu memudahkan juga langkah saya. Kamu pengalaman mana nih ex Aramco? Diperhitungin oleh crewingnya. Oke. Jadi kelebihan ex Aramco ini dipandang oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi CV Anda tidak untuk bungkus gorengan amat gitu. Jadi saya sangat begitu rekomendasikan, khususnya bagi Anda yang pemula maupun yang sudah mempunyai pengalaman lokal yang ingin meningkatkan basic skill Anda, bahasa Inggris Anda juga ya. Di sini belajarnya di Aramco. Jadi saya juga belajar bahasa Inggris di Aramco, saya juga belajar sistem kerja mesin juga di Aramco. Jadi semuanya saya juga belajar ini di Aramco ya. Sangat begitu saya rekomendasikan untuk Anda bila mana Anda mau bekerja di pesiar bila mana Anda tertarik untuk bekerja di Aramco. Oke. Sangat begitu saya rekomendasikan. Dan jangan lupa pesan saya terakhir, bila mana Anda belum subscribe, ya subscribe dulu. Udah subscribe, like, silahkan komen, silahkan share. Saya Bung Yus, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.